saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Welcome home. Saat ini saya mengajak saudara-saudara semua untuk mengikuti ibadah online ini sampai selesai. Saya percaya dimanapun kita menyembah Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan melawat setiap kita, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan diri kita dengan bersikap yang baik, berpakaian yang rapi, serta menyiapkan Alkitab dan buku catatan. Jangan lupa ya untuk mematikan nada dering ponsel saudara agar tidak mengganggu selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan ya untuk kita boleh menyembah dan memuji nama Dia. Karena saya percaya bahwa hanya Dia yang lagi kita sembah dan kita tinggikan, amin. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Dia adalah Bapa yang selalu ada buat kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku?
siapakah kami ini ya Tuhan? Tapi Engkau mau menggantikan kami hingga kami bebas dari belenggu-belenggu dosa yang mengikat kami Tuhan. Sehingga kami boleh merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih atas kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih atas nafas hidup yang Tuhan masih hembuskan bagi kami. Hingga sampai saat ini Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Darab dengan akhirnya biar semua kehendak-Mu terjadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mau ajak kita semua untuk mengangkat Alkitab kita di tangan kanan kita dan sama-sama kita perkatakan, aku percaya firman-Mu berkuasa, aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku, aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri, aku siap menerimanya dalam nama Yesus, amin. Mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami akan belajar firman-Mu. Tuhan buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti dan memahami apa keinginan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan belajar melalui Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-23. Dikatakan di sini Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawalah kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, maksud dari firman Tuhan hari ini saya sampaikan bahwa kita bisa belajar mengenal Bapa lebih lagi. Tujuannya ketika kita mengenal Bapa lebih lagi, kita akan semakin hidup memiliki arahan yang pasti. Dan selanjutnya kita akan hidup lebih mengasihi Bapa dan sesama. Dan kita bisa mengampuni orang lain juga. Ada 3 pribadi yang diceritakan di dalam ini, yaitu anak bungsu, bapa, dan sulung. Diceritakan di sini adalah bahwa si anak bungsu telah melakukan suatu kesalahan besar. Kalau kita baca ayat yang tadi, bagaimana
anak bungsu meminta warisan kepada ayahnya. Sebetulnya kalau seorang anak meminta warisan sebelum waktunya, itu sebenarnya tidak benar. Karena warisan itu dibagikan sebenarnya setelah orang tuanya meninggal. Tetapi di sini kita lihat perumpamaan ini bahwa anak bungsu itu meminta warisannya ketika ayahnya masih hidup. Harta keluarga yang dia minta dari ayahnya. Ia pergi ketika mendapat warisan, dia pergi merantau. Dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya. Tetapi apa yang terjadi? Di tempat perantauan dia pergi menghabiskan harta warisannya dengan berfoya-foya, bersenang-senang sehingga hidupnya menjadi miskin. Ketika dia mengambil harta warisan ini, dia tidak menjadi hartawan yang abadi. Hidup secara tidak bijaksana di tempat perantauan membuatnya kekayaannya ludes. Di dalam ayat yang ke-13 dan 14. Bahkan untuk mengisi perutnya pun ia merelakan dirinya untuk melakukan pekerjaan hina, yaitu menjadi pekerja penjaga babi. Itulah konsekuensinya, dan dalam titik yang terendah itulah dia mulai menyadari bahwa dirinya tidak berharga lagi. Karena itu ia bermaksud untuk kembali kepada ayahnya. Ia tidak menuntut apapun dari ayahnya. Ia hanya akan memohon kemurahan hati ayahnya untuk mengampuni dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, orang yang ketiga adalah ayahnya. Pertobatan ini menyentuh hati sang ayah. Meski si anak bungsu sudah berbuat sesuka hati. Hati si ayah yang penuh dengan kasih karunia menjalin kembali hubungan di antara mereka, yaitu di dalam ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-24. Saudara, ketika anak bungsu ini balik kembali kepada ayahnya, ayah tidak menolak. Ayahnya bersuka cita ketika dari jauh dilihat si bungsu datang. Ayahnya berlari menghampirinya, memeluk, merangkul, bahkan menciumnya. Bapa sangat rindu kepada anaknya ini yang sudah hilang. Bapa menantikan kedatangan anak ini untuk kembali kepadanya. Dan orang yang ketiga adalah si sulung. Sulung menolak untuk berpartisipasi dalam pesta penyambutan anak bungsu. Sulung merasa tidak terima. Kenapa dibuat pesta untuk menyambut kedatangan si bungsu? Dia merasa kerja kerasnya adalah dasar untuk beroleh kasih dan imbalan dari ayahnya. Mengapa Bapak membuat pesta untuk anak bungsu, padahal anak bungsu itu sudah durhaka dengan Bapak? Penolakan dari si sulung membuat dia tidak mau menyambut adiknya. Perumpamaan ini merupakan tanggapan Yesus terhadap orang Farisi dan ahli Taurat yang menggerutu karena Yesus menerima orang-orang berdosa yang bertobat dan malah bergembira atas hal itu. Memang begitulah penyakit orang Farisi. Mereka melihat orang lain sebagai pendosa, tetapi gagal melihat diri sendiri sebagai orang berdosa yang seharusnya menerima kasih karunia Allah. Melalui perenungan ini, ada yang Bapak ingin sampaikan buat kita, agar kita bisa mengenal Dia lebih lagi dalam hidup kita. Kita bukan orang Kristen yang hanya hidup, kita tidak mengerti untuk apa kita hidup. Tetapi kita belajar melalui firman Tuhan ini, bahwa Bapa yang kita sembah, yaitu Bapa yang sabar menanti kedatangan kita. Saudara, Bapa selalu menunggu pertobatan kita. Bapa selalu rindu untuk kita kembali kepadanya, menjalin satu hubungan yang akrab dengannya, membuat hubungan yang baik kembali, dipulihkan kembali. Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang selalu mengasihi kita. Bapa yang tidak melihat kesalahan kita di masa lalu, masa lampau,
masa kini. Tetapi Bapa selalu menunggu dengan tangan yang terbuka mengasihi kita secara sempurna. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, janganlah kita menunggu terlalu lama untuk datang kepada Bapa. Percayalah, hanya satu pribadi, Bapa yang surga. Bapa yang selalu menanti kita. Apapun keadaan kita, apapun yang kita alami, dosa apapun yang kita buat, Dia selalu memberikan hatinya buat kita. Hal yang kedua adalah Dia adalah Bapa yang sangat baik, saudara. Kasihnya tidak ada batasnya. Manusia mungkin mengasihi kita ada batasnya. Orang tua mengasihi kita juga ada batasnya. Tetapi Bapa di surga sangat baik dalam hidup kita. Apapun yang kita perlukan, Dia perhatikan. Dia selalu mengasihi kita tanpa batas, saudara. Saudara, Bapa kita adalah Bapa yang sangat baik. Dia tidak melihat rupa kita. Dia tidak melihat siapa kita. Yang Dia tahu adalah kita adalah miliknya. Kita adalah gambarnya. Dia sangat mengasihi kita. Yang ketiga adalah Dia menganugerahkan kepada anak-anaknya jubah. Yaitu berbicara status. Cincin yaitu tanda kuasa. Sepatu tanda panggilan. Ketika anak bungsu ini kembali, Bapa begitu bahagia, begitu bersuka cita, sehingga Dia memulihkan keadaan anak bungsu ini pada posisinya yang semula. Menjadi ahli waris, menjadi anaknya. Bukan bujangnya, tetapi menjadi anaknya kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Bapa mau hidup kita kembali dipulihkan menjadi anak-anaknya. Kitalah anak-anaknya, milik kepunyaannya. Semua yang Bapa punya adalah milik kita, sama seperti Bapa. Selanjutnya adalah Dia adalah Bapa yang memberikan kepunyaannya untuk dapat dinikmati oleh anak-anaknya juga. Saudara, surga adalah milik kita dan bumi ini juga milik kita. Semua apa yang ada di dalam bumi, bahkan di surga, adalah milik kita. Karena Bapa yang punya segalanya dan kita adalah pemiliknya. Saudara, terima kasih. Biarlah ini membuat Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa apapun yang Bapa punya dalam kita punya juga. Jadi jangan ragu saudara bisa minta kepada Bapa ketika saudara mengalami kesusahan, kekurangan, sakit penyakit. Bapa mau kita bahagia, Bapa mau kita memiliki apa yang Dia punya. Dan kita juga merasakan apa yang Bapa punya, bahkan kita bisa menikmatinya. Karena itu semua juga milik kita. Damai sejahtera, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan itu semua adalah milik kita. Saudara. Yang kelima adalah Dia adalah Bapa yang bersukacita atas kita. Bapa sangat bangga dengan kita. Saudara mengerti bahwa di dalam hati Bapa, di dalam pikiran Bapa adalah kita. Gambar dan rupanya. Apakah saudara juga punya di dalam hidup hati pikiran saudara juga Bapa? Saudara harus mengembalikan hubungan saudara dengan Bapa. Saudara harus mengenal hati Bapa. Saudara bagaimana bisa mengenal hati Bapa kalau saudara tidak pernah dekat dengan Bapa? Bagaimana saudara bisa mengerti apa kehendak dan rencana Bapa dalam hidup saudara kalau saudara tidak membuat satu hubungan yang baik dengan Bapa? Kembalilah kepada Bapa. Maka saudara akan mengerti, memahami apa yang Bapa mau dalam hidup saudara. Ada hubungan yang luar biasa di antara Bapa dengan kita dan kita dengan Bapa. Jika Dia adalah Bapa yang seperti yang ini, kira-kira apa lagi yang saudara perlukan? Tidak ada selain menikmatinya. Saudara berbahagia karena kita memiliki Bapa
yang luar biasa. Kita bangga padanya. Dan kita bisa menikmati semua apa yang menjadi miliknya. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah melalui renungan firman Tuhan ini, kita akan semakin mengerti, memahami, bahkan kita akan berjalan di dalam kehendak-Nya. Karena kita sudah mengerti hati Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Saudara, Bapa di surga, terima kasih. Kalau Engkau mau menjadi Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pulihkan hidup kami. Kami rindu Tuhan untuk mengerti hati-Mu. Kami rindu mengerti isi pikiran-Mu. Sehingga kami berjalan dalam arahan, dalam pimpinan. Dan kami semakin lama semakin memahami apa yang menjadi kerinduan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita akhiri firman Tuhan, kita akan berdoa berkat. Kiranya kasih Allah Bapa, persekutuan di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan di dalam rohnya yang kudus menyertai kita. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.